Selamat pagi, ketemu lagi sama Miss Ratna, masih di tema shopping. Tapi kali ini kita belajar bertanya tentang kalimat-kalimat yang biasa digunakan pada saat berbelanja, ya. Baik itu pada saat menanyakan benda maupun menanyakan harga. Kita mulai ya. Sebelum ke kalimat yang berhubungan dengan shopping, kita belajar dulu, masih sama seperti kemarin, belajar tentang auxiliary, ya. Auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ada do dash di sini dan to be-nya ada is dan are. To be ada 3, ada is, am, are. Tapi untuk di shopping ini kita hanya memakai is dan are. Oke. Untuk subjeknya tetap sama, ada 2, ada singular dan ada plural. Singular yaitu subjek tunggal dan plural yaitu subjek jamak. Pertama, singular, ada dia laki-laki, he, dia perempuan, she, lalu dia benda, it, nama orang jumlah 1, name, ya. Lalu untuk singular kita pakai auxiliary-nya does, to be-nya pakai is. Untuk plural ada they, we, I, dan you, dan nama orang lebih dari 1. Untuk auxiliary-nya kita pakai do, dan to be-nya kita pakai are. Sebelum ke kalimatnya, kita masuk formula dulu ya, formula yang digunakan untuk membuat kalimatnya. Ada 2, menanyakan barang yang akan dibeli dan menanyakan harganya. Yang pertama, ada what, auxiliary. Seperti tadi, auxiliary ada 2, ada do dan does. Kita pakai salah satu tergantung subjeknya, ya. Subjeknya pakai singular atau plural. Lalu ada want to buy. Subjeknya turun di sini. Lalu ada want to buy things. Tapi nanti kalau subjeknya tunggal, want harus ditambah s. Lalu untuk menanyakan harga ada how much. How much ini pasti ya, karena how much artinya berapa. Ada to be, is atau are, subjeknya apa, 1 atau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 nanti ditambahkan all. Subjeknya turun, to be-nya sama, lalu harganya. Oke. Masuk ke kalimatnya. Ada 2 macam kalimat seperti tadi ya, ada singular dan ada plural. Sekarang pertama adalah singular subject atau subjek tunggal. Subjeknya 1 orang, ya. Pertama, where does he want to buy? Nah, di sini ada di merah ya. Does-nya auxiliary-nya dan he-nya adalah subjeknya. What does he want to buy? Artinya, apa yang ingin dia beli? Dia di sini adalah laki-laki, ya. Apa yang ingin dia beli? What does he want to buy? Does dan he ini menunjukkan subjek tunggal. Ini subjek tunggalnya, ini auxiliary tunggalnya. Cara menjawabnya, he, subjeknya turun, lalu want. Kenapa di sini s-nya ditambahkan pada want? Karena di sini ada does. Kalau di sini ada does, maka di sini ada s. Dan karena di sini juga subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, want harus ditambah s. He wants to buy, misal, a kilo of orange. Artinya, dia ingin membeli sekilo jeruk. Dia
ingin membeli sekilo jeruk. Kita masuk ke plural. What do you want to buy? Di sini auxiliary-nya berbeda. Kalau yang tadi singular auxiliary-nya does, kalau sekarang auxiliary-nya do. Karena subjeknya ada you. Ya. What do you want to buy? Apa yang ingin kamu beli? Nah, apa yang ingin kamu beli? Cara menjawabnya. I. Subjek you dalam pertanyaan, kalau dalam jawaban berubah menjadi I. I want to buy a pack of pen. Aku, want to, ingin membeli, buy, a pack, satu pak, of pen, pena. I want to buy a pack of pen. Aku ingin membeli satu pak pena. Ya, karena di sini subjeknya you, yaitu plural, maka auxiliary-nya harus ada do, dan subjeknya di sini berubah jadi I. Want-nya tidak menggunakan s seperti ini. Want-nya tidak menggunakan s, karena di sini juga do-nya tidak menggunakan s. Ya, kalau di sini tadi does, di sini s-nya ditambahkan. Kalau di sini tidak ada s-nya, tidak ada does, maka di sini juga tidak boleh ada s. Ya. Next example. Oke. What does Diana want to buy? Subjeknya di sini adalah Diana. Diana adalah subjek tunggal, maka auxiliary yang dipakai adalah does. What does Diana want to buy? Artinya, apa yang ingin Diana beli? Karena di sini subjeknya Diana, maka dalam jawaban Diana turun. Diana wants, karena Diana adalah subjek tunggal, maka want harus ditambahkan s. Diana wants to buy, misal, 5 bars of chocolate. Artinya, Diana ingin membeli 5 batang coklat. Ya. Sekarang versi plural lagi. What does the students want to buy? The students, apa yang mengindikasikan the student ini plural sehingga memakai do? Indikasinya adalah di sini. Nah, ini ada s di sini. Kalau murid saja the student. Tapi karena ini ada tambahan s di belakang, berarti muridnya lebih jadi satu. Jadi, what do the students want to buy? Artinya, apa yang ingin para siswa beli? Jadi, kalau udah pakai para, siswanya satu saja. Tidak perlu para siswa-siswa, ya. Apa yang ingin para siswa beli? Dalam jawaban, the students-nya turun. Kalau di sini the students ada s, maka the students di sini juga harus ada s-nya. The students, karena the students ini plural, jumlahnya lebih dari satu, maka want-nya tidak boleh ditambah s. The students want to buy book. Artinya, para siswa ingin membeli buku. Sekarang kita masuk ke asking price, menanyakan harga. Ada dua macam, ya. Kalau tadi singular dan plural subject, jadi orangnya. Kalau sekarang singular dan plural object, jadi bendanya berapa, ya. Harga satu benda atau harga lebih dari satu benda. Pertama, kita ke singular dulu. How much is it? Nah, ada is di sini dan ada it di sini, sudah mengindikasikan ini bendanya cuma satu. Cara menjawabnya, artinya dulu, berapakah harganya? Ya, berapakah harganya? Nya di sini ini, it. Cara menjawabnya, it-nya turun, to be-nya juga turun, harus sama ya. It-nya turun,
is-nya juga turun, harus sama. It is 2,000 rupiahs. Artinya harganya 2.000 rupiah. Jadi it is tidak diartikan itu adalah, tapi artikan luas menjadi harganya 2.000 rupiah. Kita ke versi plural. How much are they all? Ada they di sini berarti bendanya lebih dari satu. How much are they all? Artinya, berapakah harga semuanya? Jadi, they di sini arti harafiahnya adalah mereka. Tapi kita artikan luas menjadi semuanya. Berapa harga semuanya? How much are they all? Cara menjawabnya, subjeknya turun, they. To be-nya turun, are. They are. Cukup they are saja, all-nya tidak perlu diturunkan menjadi jawaban, tidak masalah. They are 200,000 rupiah, ya. Artinya semua 200.000 rupiah. Contoh kedua untuk singular, ya. How much is the cake? Cake-nya ini jumlahnya 1. Karena kalau jumlah lebih dari 1 harus ada S di sini. Berapakah harga kuenya? Ya, berapakah harga kuenya? Karena bendanya sudah langsung ditunjukkan, maka dalam jawaban langsung saja ditunjukkan. The cake is, nah, objeknya nih. The cake is, to be-nya juga turun. Misal 95,000 rupiah. Kuenya 95.000 rupiah. Atau bisa juga diartikan harga kuenya 95.000 rupiah atau kuenya seharga 95.000 rupiah. Kita kalau mengartikan luas saja, jangan terlalu kaku, ya. Contoh kedua dalam plural object. How much are 2 bottles of syrup? Artinya, berapakah harga 2 botol sirup? Di sini, aduh maaf, ini belum ada merah-merahnya, ya. Nih, objeknya yang ini. 2 bottles of syrup. 2 bottles of syrup bisa juga kita tuliskan they are. Jadi 2 bottles of syrup are 30,000 rupiah. Misal 2 bottles of syrup are 30,000 rupiah. Atau bisa juga disingkat they are, sama saja, ya. Artinya harga 2 botol sirup adalah 30.000 rupiah atau semua 30.000 rupiah. Sama. Next, price. Dalam bahasa Indonesia adalah harga, ya. Kita sekarang belajar harga. Ada ratusan, ada ribuan, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, ada jutaan. Sudah ada istilahnya di sini, 100,000, 10,000, 100,000, and million, ya. Ada 100, contohnya 200 rupiah, 200 rupiah. Jadi kalau mengucapkan rupiah, kalau menuliskan juga harus ada S-nya, ya. Karena di sini harganya lebih dari 1 rupiah. Karena lebih dari 1 rupiah, maka rupiahnya harus ditambah S, ya. Yang kedua, 3.000, 3,000 rupiah. 40.000, 40 dulu, tuliskan. Ribuan, tuliskan. 40.000 rupiah. 40,000 rupiah. Lalu 500.000, 500 dulu, 500, lalu ribuannya 1,000 rupiah. 500,000 rupiah, 500.000 rupiah. Lalu 6 juta, 6 million rupiah. Next,
kita belajar menempatkan N dalam pengucapan harga. Yang pertama 203. Dalam bahasa Inggris 203 ya. N-nya diletakkan pada angka terakhir bukan 0. Ya, angka terakhir bukan 0. Jadi nanti biasanya kan ada angka terakhirnya 0, tapi ini yang bukan 0. Ini angka terakhirnya bukan 0 ya. Jadi masih gampang. 203. 203. Lalu 3400. Nah, ini angka terakhirnya 0, tapi N diletakkan pada angka terakhir bukan 0. Berapa? 4. Menjadi 3400. Nah, N-nya diletakkan sebelum angka 4. Oke, next. Gampang ya. 40,000 and 500. Jadi angka terakhir bukan 0-nya adalah 5. Maka N diletakkan sebelum angka 5. 40,000 and 500. Lalu ini, angka terakhir bukan 0-nya adalah yang menjawab 7 benar. Jadi 560.700. N-nya diletakkan sebelum angka 7 ya, menjadi 560,700 rupiah. 560.700 rupiah. Lalu next, 6.780.950. Ini kenapa ada rupiahnya ya? Dihilangkan ya nanti rupiahnya, nggak perlu ditulis karena di sini nggak ada RP-nya. 6.780.950. Penulisannya 6.780,950. Jadi 6 di sini 6.780,950. N-nya diletakkan sebelum angka 50. Sebelum angka 5 ya. 6.780.950. Jadi N-nya diletakkan sebelum angka 50-nya ya. Oke, selesai untuk penjelasan di tema 2 shopping. Setelah ini tugasnya adalah mencatat dari slide pertama tadi sampai price ini ya. Lalu nanti dikumpulkan Jumat ini ya. Jumat ini dikumpulkan catatan dan pekerjaan dari buku pendamping. Terima kasih, sampai jumpa di tema berikutnya.